Tanaman invasif merupakan jenis tanaman asing yang kini mengancam keberlangsungan keanekaragaman hayati dan ekosistem di Indonesia. Disebut tanaman invasif karena spesies ini mengolonisasi habitat suatu ekosistem. Sifatnya yang tumbuh cepat dan minim predator membuat tanaman ini mendominasi, menggusur satwa liar, mengancam biodiversitas, hingga meningkatkan konflik manusia dan satwa. Salah satu contoh tanaman invasif adalah Acacia nilotica di Taman Nasional Baluran di Jawa Timur. Pertumbuhan akasia ini sangat pesat hingga menyebar ke seluruh kawasan savana Baluran yang diperkirakan sudah mencapai 5.000 hektar. Akibatnya, ekosistem savana yang semula sebagai habitat satwa telah berubah menjadi hutan akasia yang sangat rapat, dan ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan bahkan mematikan rumput sebagai pakan satwa, terutama untuk banteng dan rusa. Ya, karena kemampuannya dia tumbuh dengan cepat, terus adaptif dengan banyak kondisi begitu. Terus kemudian ya, kemampuannya mengkolonisasi satu daerah dengan cepat begitu dan mengalahkan yang lain. Saya pikir dampak yang paling besar ya dia mengancam keutuhan ekosistem asli. Kemudian berikutnya lagi ya dia kemudian ya, mengancam keragaman hayati itu, yang kemudian berdampak juga kalau ke banteng, tapi tidak secara langsung menekan populasi, hanya saja setelah akasia ini menginvasi savana, ya savana ini kemudian hilang perannya dalam konteks sebagai ruang gerak banteng dan juga sebagai penyedia pakan, karena rumputnya hilang juga kalau akasia masuk. Aktivitas masyarakat sebenarnya sudah ada dari dulunya. Aktivitas masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu ini sudah ada. Kemudian keberadaan akasia kemudian di sini, kemudian menghasilkan biji dengan nilai ekonomis tinggi itu, ini kemudian menjadi daya tarik yang lebih tinggi lagi untuk masyarakat masuk ke dalam jumlah lebih besar lagi. Jadi kemudian merugikan ekosistem. Mengingat begitu besarnya manfaat Taman Nasional sebagai penyedia keanekaragaman hayati, maka kehadiran jenis tumbuhan invasif serta dampaknya terhadap fungsi kawasan Taman Nasional perlu dipahami dan disadari oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Sekarang ini permasalahannya sudah terlanjur menjadi besar karena dia sudah seluas kira-kira 5-7 ribu hektar. Artinya kemudian kalau pemberantasan ini kemudian nanggung, hanya kira-kira mungkin dalam setahun hanya 500 hektar misalkan. Nah, ini yang terjadi akan terbang rotasi lagi. Artinya ya hanya buang duit yang kemudian tidak kebaca hasilnya. Yang jelas kalau wacana kita di pengelolaan bahwa ke depan selain kemudian mengupayakan teknik eradikasi dan teknik restorasi yang oke begitu, yang fix gitu. Setelah itu hal kedua yang tidak kalah pentingnya adalah menghimpun segala sumber daya yang ada, baik secara internal maupun eksternal. Karena kalau nanggung dilakukan ya tadi, yang ada hanya tebang rotasi, nggak akan ada selesainya. Tapi kalau kemudian kita menghimpun, artinya 7.000 hektar ini harus jelas schedule eradikasinya. Karena kalau hanya sebagian, hanya spotting gitu atau parsial gitu, ini sudah bersih, tapi biji akan datang dari tempat lainnya. Jadi harus habis semua, baru mikir restorasi. Karena itu, tindakan nyata dibutuhkan untuk mengendalikan gangguan spesies yang akan mengancam ekosistem dan keanekaragaman hayati alami yang ada di Taman Nasional.